Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi kekosongan ya. Tadinya harusnya Pak Ale yang ngisi. Ya nggak tahu, Pak Ale mungkin lagi berhalangan. Kita lanjut Selasa kemarin ya. Jadi kita lagi diskusi mengenai asal muasal ya. Asal muasal keturunan nenek moyangnya Rasulullah SAW ya. Jadi kemarin itu kan kita sama-sama tahu kalau nenek moyangnya, ancestornya Rasulullah SAW itu kebanyakan pemimpin, ya, pemimpin kabilah. Nah, jadi kalau ada orang pepatah Jawa yang menyatakan bibit bebet bobot ya, bibit bebet bobotnya Rasulullah itu bukan main, dia cakep banget deh. Nah, yang harus kita pahami juga bahwasanya kita pernah mendengar bahwasanya ada orang di ya belum jauh deh tahunnya itu menyatakan bahwasanya Rasulullah yang membawa risalah Islam, berarti orang tuanya belum dong gitu ya. Nah, orang tuanya berarti mesti kafir dong gitu ya. Ada pertanyaan kayak gitu Pak. Ini semua terjawabkan karena apa? Karena ternyata nenek moyangnya Rasulullah itu dia memegang teguh ajaran Ibrahim. Jadi walaupun di sekelilingnya itu nyembah berhala, dia enggak. Tapi dia musnahin itu berhala. Kenapa? Karena dia menghormati. Jadi pemimpin Mekah saat itu adalah yang mensatukan beberapa kabilah. Ya, kabilah ini. Kabilah ini bawa berhala ini. Kabilah itu bawa berhala ini. Kabilah ono berbawa. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada kurang lebih 360 berhala. Sampai di dalam-dalamnya juga. Jadi di dalamnya Ka'bah itu kalau kita buka itu ada berhala juga karena sikapnya adalah kita mempersatukan ya. Nah, siapa nih kalau mempersatukan itu kan berarti ada yang nyatuin gitu. Nah, yang nyatuin siapa? Pemimpin Mekah saat itu yaitu bangsa Quraisy, dari keturunan Quraisy. Yang mana keturunan Quraisy itu wabil khusus kepada jalurnya Rasulullah itu dia memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim ya. Nanti juga kita ketemu sama ada salah satu saudara dari bangsa Quraisy ini, kabilah yang lain itu merupakan pendeta dari agama Nasrani. Jadi gini Pak, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu sama, ya kan? Tauhid, mentuhankan yang satu. Nah, cuma di akhir dia sebelum dia mangkat itu diambil oleh Allah, dia udah banyak risalah mengenai Nabi terakhir. Ternyata Pak, itu di zamannya Nabi Musa juga ada itu. Jadi turun terus ya dari Ibrahim, Ishak terus turun Musa terus. Itu ada berita bahwasanya akan ada nabi terakhir yang membawa risalah pelengkap. Bahkan di zamannya Nabi Isa, umat Nasrani itu istilahnya ulama-ulamanya itu udah megang teguh nih yang bakal mimpin nih ini gitu lah, ya kan? Oh, ciri-cirinya begini, badannya begini, kalau jalan dinaungin sama awan dan segala macam. Nah, itu paman dari Khadijah kalau nggak salah ya. Nah, jadi sebelum risalah turun ya, kita melihat bahwasanya garis keturunan dari pendahulu-pendahulunya Rasulullah sampai kepada Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu kan dari Yasrib yang mana kita pahami sekarang namanya Madinah. Nah, dia punya anak satu,
Harits namanya, kemarin saya lupa, Harits namanya, yang membantu dia itu untuk menemukan sumur Zam-Zam. Dan dia pun berdoa minta keturunan yang banyak, tapi keturunan laki-laki. Kalau ada 10 laki-laki dan sampai dewasa, maka nazarnya dia satu akan dia kurbankan. Sebagaimana kita tahu, kemarin saya sampaikan bahwasanya kenapa yang dipilih Abdullah, karena begitu zamannya mereka itu ada satu badan khusus untuk undi gitu Pak. Ya, diundi pakai panah, ya, anaknya dijejerin, panahnya ditaruh ke atas, siapa yang jatuh tepat di depannya dia, nah itu. Akhirnya dipilihlah Abdullah. Karena Abdul Muthalib itu bukan orang yang tidak menepati janji, maka dia penuhi janjinya, dia asah tuh goloknya, dia mau bawa itu untuk dikorbanin. Tapi ibunya namanya Fatimah dan saudara-saudaranya itu protes. Jadi itu anak tuh sama-sama kita butuhkan, kita sayangi katanya. Udah ditebus aja dah gitu. Ditebus aja, walaupun nebusnya itu pakai seluruh kekayaannya, kabilahnya kabilahnya ibundanya Abdullah itu. Ya, kalau nggak salah Bang, sukunya Maksum nggak salah. Nah, aku akan bayar. Cuman berapa bayarnya nih? Gantinya ini berapa nih? Gitu kan. Di tengah kebingungannya, hampir seluruh masyarakat Ka'bah itu sangat menyayangi Abdullah, karena Abdullah itu orangnya ganteng juga Pak. Ganteng, cekatan, istilahnya berbakti banget sama orang tua. Nah, terus bingung kan nih Abdullah nih, aduh mana ya? Oke deh, aku terima saran kalian semua, aku tidak jadi korbankan. Cuman bagaimana ini? Berapa banyak yang harus saya ganti untuk seorang Abdullah ini? Maka dia pun di saat itu ada orang pinter nih Pak, orang pinter, cewek, orang pinter cewek, tinggalnya di Yasrib. Nah, Abdullah, ayo udah deh, nggak apa-apa deh. Abdul Muthalib bawa Abdullah sama kakaknya satu orang berangkat ke Yasrib, kampung halaman saya ini kan gitu. Sampai di Yasrib, itu orang bijak cewek itu udah pergi, pindah ke Khaybar, itu sekitar 60 km dari ini, 160 atau 60 km dari Yasrib. Terus dia ngomong sama anaknya, gimana nih, kita berangkat aja ya, ayo. Karena apa? Karena nazar ini harus segera dilaksanakan. Jadi kita lihat pendahulunya Rasulullah itu ya sampai kepada Nabi Ibrahim, kalau yang udah nazar harus ditepatin. Makanya sesuatu yang sunnah menjadi wajib ketika dia jadi nazar, ya, harus dilaksanakan. Nah, akhirnya ketemu dengan wanita bijak itu, dan dia tanya gimana saya harus ganti. Dia ceritain, terus dia tanya gimana saya harus menggantinya dengan bagaimana gitu. Dia bilang, oke, kamu nginep di sini ya, kamu tidur, saya balik tanya sama leluhur saya gitu ya. Jadi nanya sama orang pinter itu udah ada Pak dari dulu Pak gitu ya. Jangan nanya. Besoknya balik ngomong gini dah katanya, caranya gini, kalau misalnya kamu mau ganti berapa banyaknya unta ya, kamu punya apa, ditanya, punya unta katanya, oke, ganti. Anak ini dan unta 10 ekor dijejerin, diundi lagi pakai panah sama si juru panah nih, diundi. Kalau misalnya dia jatuh di depannya Abdullah, tambahin 10 lagi gitu. Nah, akhirnya oh gitu ya, sampai dia jatuhnya ke ternaknya itu, ke untanya itu. Akhirnya oke, siap, saya akan laksanakan. Nah, kumpulin tuh, suatu saat dikumpulin orang-orang Mekah supaya menjadi saksi bahwasanya saya akan melihat, kita semua akan melihat berapa unta yang harus dikorbankan untuk Abdullah.
Akhirnya dijajarin, dipanggil juru panahnya, dia panah ke atas, tak, jatuh di depannya Abdullah, tambah 10 lagi, das. Nggak, wah, kalau misalnya masih jatuh di depan dia, nambah terus nih, panah lagi, dang, ketiga kali, cep, masih di depan Abdullah, tambahin lagi 10, 3 kali, dang, clek, depannya Abdullah lagi, udah 30 nih, 40 kan sama yang awal kan. Terus kata Abdul Muthalib, terus sampai akhirnya jumlahnya 100, Pak. Begitu jumlahnya 100, itu panah mendaratnya di depan untanya. Ini dia nih, berarti 100 nih. Tapi Abdul Muthalib nggak begitu aja percaya, Pak. Dia panah lagi sampai 3 kali, jatuhnya 3-tiganya di depan unta. Jadi dia bilang gini, kalau misalnya dari 10, dari berapa kali jatuh di depan Abdullah terus sekarang di depannya unta, kali kebenaran, ya enggak? Tapi kalau 3 kali di depan unta baru bener tuh. Akhirnya terjadi 3 kali jatuh di depannya untanya, akhirnya 100 itu sebagai penggantinya. Ya, bikin syukuran dan segala macam deh saat itu. Jadi Abdullah nggak jadi dikorbanin. Nah, terus apa yang terjadi di Mekah saat itu adalah jadi ada beberapa rumah suci di Hijaz, di Jazirah Arab itu. Jadi ada 3 kuil Tuhan. Mungkin Bapak pernah dengar, Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat. Itu yang ngetop tuh, Pak. Selain Ka'bah, tempat ibadah itu ya. Penduduk Yasrib itu tempat Abdul Muthalib ya, asalnya itu memujanya kuil Manat. Jadi itu letaknya di Laut Merah, sebelah baratnya oasis. Jadi di dekat Madinah itu ada oasis ya. Lalu suku Quraisy memuja kuil Al-Uzza. Adanya di mana? Di lembah Nakhlah. Penduduk Taif memuja kuil Al-Lat. Penduduk Taif itu yang kita tahu, Taif itu subur makmur ya, tapi tetap merasa iri sama penduduk Mekah. Kenapa? Karena Mekah punya Ka'bah. Ya. Nah, jadi dulu itu di Jazirah Arab itu semuanya kan, kalau misalnya sebenarnya semuanya butuh yang disembah gitu, butuh Tuhan yang disembah gitu. Dan yang namanya kuil tempat peribadatan itu dibangun ya itu untuk tujuannya ke situ, Pak gitu. Jadi masing-masing wilayah tuh punya kuil-kuilnya sendiri. 3 yang saya sebutkan tadi adalah yang paling ngetop, Pak ya. Kuil Al-Lat, Uzza dan Manat ya, bisa kita tahu. Banyaknya penyembah berhala di Mekah tidak menghilangkan orang-orang yang memegang teguh agama Ibrahim. Jadi yang memegang teguh ajaran Ibrahim itu ia memegang nubuat dari orang-orang terdahulu. Orang-orang yang memegang nubuat ini disebut Hanif. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Jadi di jari zamannya Nabi Musa turun ke Nabi Isa itu ada risalahnya. Ya. Ada nubuatnya, dan yang megang nubuat nih orang-orang pinternya itu disebut Hanif. Ada 4 orang Hanif. Salah satunya adalah Warokoh. Warokoh itu dari suku Asad. Warokoh ini menganut agama Nasrani. Di kalangan umat Nasrani ada satu keyakinan akan datangnya Nabi terakhir. Nah, Warokoh ini mempelajari Injil dan teologi. Mereka meyakini Nabi terakhir akan meluruskan akidah orang-orang yang sesat. Nah, jadi dulu Ka'bah itu merupakan tempat yang suci buat orang Yahudi juga, sampai orang-orang naruh berhala di situ. Disitulah kenapa orang-orang Yahudi yang megang teguh ajaran Nabi Musa ini nggak mau lagi ke Ka'bah gitu, ya kan?
Dan orang-orang Nasrani itu punya keyakinan bahwasanya akan ada nabi terakhir yang akan ngelurusin. Cuman orang Yahudi juga tahu nih nggak bakalan ada lagi nabi terakhir. Cuman mereka mengharapkan yang terakhir itu datang dari kalangan dia, bukan dari kalangan Arab. Oke. Jadi intinya adalah ada nubuat akan ada nabi terakhir, ya kan? Yang kedua, Mekah itu yang memegang ajaran Ibrahim itu tetap ada, walaupun di sekelilingnya itu udah banyak orang yang melenceng, nyembah berhala. Ya. Pada satu saat nanti kita akan melihat bahwasanya cerita tentang kuil-kuil tempat penyembahan ini menjadi sangat penting di peristiwa tahun gajah. Ya, kita lihat ya. Tapi sebelumnya Abdul Muthalib itu melihat Abdullah udah dewasa, udah cakap, dia mau cariin bini buat dia. Ya. Siapa nih yang bakal menjadikan istrinya Abdullah ini, gitu kan? Harus orang yang bibit bobotnya juga bagus. Nah, seperti Bapak tahu bahwasanya pilihan jatuh kepada seorang perempuan namanya Aminah, putri dari Wahab, pemimpin Bani Zuhroh. Ya, jadi ada satu klan lagi, Bani Zuhroh, ya. Pemimpinnya itu namanya Wahab, punya anak namanya Aminah. Balik lagi, Abdullah itu bapaknya pemimpin, Aminah bapaknya pemimpin juga. Saat itu Wahab itu telah wafat. Jadi Aminah itu dipelihara oleh pamannya yang bernama Wuhaib. Jadi pamannya itu yang akan meneruskan kepemimpinan bapaknya Aminah. Ya, jadi ini ada petinggi, ada petinggi kaum, ini ada petinggi kaum. Ya, cari, ya. Di situ bisa kita lihat bahwasanya orang tua dulu akan mencarikan jodoh anaknya yang setara. Ya. Anaknya pemimpin sama anaknya pemimpin. Pokoknya yang material bagus dah. Maka dilangsungkanlah pernikahan itu pada tahun 569 Masehi yang disebut juga tahun gajah, karena ada peristiwa penting saat itu, namanya berjalannya rombongan pasukan gajah dari Yaman itu di selatannya Mekah, ya, yang dipimpin oleh Raja Abraha. Jadi gubernurnya tuh Abraha namanya. Jadi saat itu Yaman berada dalam kekuasaan Abisinia dengan Abraha sebagai gubernurnya. Jadi di daerah Yaman itu, ya, namanya di daerah namanya San'a, ya, San'a itu ya, San'a itu ada pemimpin namanya Abraha. Ya, Abraha itu membangun katedral besar untuk menyaingi Ka'bah. Nah, ini tadi saya bilang, kenapa saya sebutkan tadi di Jazirah Arab itu semuanya punya kuil-kuil yang bagus. Antara yang lain 3 tadi kuil. Disebut kuil putri Tuhan tadi, Al-Manat, Uzza, dan satunya Al-Lat, Al-Manat, Uzza. Ada lagi di selatannya, di Yaman itu dibuatlah suatu tempat peribadatan yang besar, ya. Yang konon katanya, Pak, lantainya aja itu diambil marmer dari bekas kerajaannya putri itu, Bilqis, kerajaannya Saba. Nah, kan kita sama-sama tahu ya cerita Nabi Allah Sulaiman itu, ya kan, dia kan menyebarkan agama, dia suruh Bilqis itu untuk tunduk padanya, menyembah Tuhan yang satu. Sementara Bilqis itu seorang ratu yang kewayanya minta ampun gitu. Ininya istananya bagus. Nah, konon katanya katedral yang dibikin oleh Abraha itu lantainya dari situ, Pak, diambil. Jadi marmer terbaik lah, katakanlah begitu. Dia bikin seindah mungkin, sebagus mungkin, supaya apa?
supaya orang nggak ibadah lagi ke Mekah, belok gitu, ya kan? Kenapa? Karena dia iri ngelihat itu. Begitu juga orang-orang yang di Yasrib, yang di mana, dia iri ngelihat itu. Dia pengen tuh Ka'bah dipindahin ke tempat dia gitu. Ya. Kita lanjut ya. Ketika dia sudah membuat katedral yang besar, dia juga nggak tinggal diam. Dia pengaruhin orang-orang untuk beribadahnya itu nggak ke Ka'bah lagi, tapi kemari. Itu digembor-gemborkan tiap hari sampai sekelilingnya dia itu, Jazirah Arab itu yang notabene ibadahnya ke Ka'bah itu jadi marah. Gimana sih? Oh, saya biasa beribadah ke sono suruh ke tempat lain katanya gitu. Marahlah dia. Nah, dan itu terus-terusan tuh dipengaruhi seperti itu sama Abraha, sampai ada seseorang dari suku Kinanah. Suku Kinanah itu tinggalnya di luar daripada Yaman ini, di kota Sanaa ini di luar. Dia dengar tuh tiap hari tuh gubernur ngomongnya begitu mulu, mengaruhin orang mulu. Wah, nggak keren nih katanya. Dia datang Pak ke Sanaa itu, ke katedral itu, ya kan? Dengan sangat marah, dia hancurin itu tempat peribadatan dari dalam, dihancurin tuh, jebret semua hampir rata tuh. Macam kayak Nabi Ibrahim dulu ngancurin patung-patung di tempat beribadahnya dia tuh. Wah, habis 1 malam doang Pak, hancur sama dia tuh. Wah, luar biasa deh pokoknya orang ini nih. Dia hancurin, ya. Ternyata si orang ini kenapa kesel banget? Dia itu bernasab ke atasnya ke suku Quraisy. Jadi dia sangat mengagungkan Ka'bah, dia kesel begitu dihancurin tuh. Nah, besoknya Abraha tahu, waduh, ya, gereja yang gua buat yang megah ini dihancurin orang gitu. Maka dia mendendam, dia akan menghancurkan Ka'bah katanya. Ya kan? Ya, wah, ini nggak bener nih katanya. Kita promosiin supaya ibadah di sini, malah tempat ibadah dihancurin. Ya, marah dia, ya kan? Terus kumpulin pasukan, kumpul semua katanya. Kita akan menyerang Mekah. Ya, bukan Mekah yang kita serang sebenarnya, Ka'bah yang mau gua hancurin katanya. Jadi dia nggak mau nyerang kota Pak, dia nggak mau perang lawan orang, tapi dia mau hancurin doang. Tapi bisa begitu ya, dia mau hancurin doang Ka'bah gitu. Emang nggak dilindungin tuh sama orang Mekah kan gitu kan? Whatever it takes pokoknya. Kumpulin semua. Jadi itu ada pasukan kuda, pasukan yang baris segala macam. Kudanya Pak bagus-bagus Pak. Bapak ngelihat kuda Arab nggak Pak? Kuda Arab tuh tinggi besar kayak kuda Australia. Orang pun tinggi besar. Orang-orangnya gagah-gagah, bagus-bagus. Jumlahnya banyak Pak, ribuan orang Pak. Nah, di depannya itu ada pasukan gajah Pak. Pasukan gajah. Untuk istilahnya bawa panji-panjinya itu. Nah, yang paling gede itu adalah gajah yang paling besar, yang menjadi forerunnernya Abraha ini, paling besar. Jalan dia dari Yaman kan, udah jalan, bala tentaranya banyak, kudanya banyak. Nah, suku-suku, jadi kan dia ini Yaman, ini Mekah, ya kan? San'a, ini Mekah nih. Begitu dia arahnya ke sini, apa yang dia lewatin itu ditaklukin semua sama dia Pak. Jadi suku-suku di utara San'a itu bukan yang nggak berusaha, dia berusaha menyetop rombongan itu, dilawan sama dia sebelum sampai ke Mekah. Itu suku-suku yang ini kan bersebaran tuh. Tapi ya nggak ada lawan lah mereka kan, ya habisin semua. Sampai pada satu saat ada pasukan dari orang-orang yang di utara San'a itu yang ditaklukkan, dan ada satu yang diambil sebagai penunjuk jalan dari yang melawan itu. Ada yang namanya Nufail dari suku Khas'am ya. Jadi ditaklukkan sama dia. Nufail ini ditawan, lo gue tawan,
lo tunjukin jalan menuju Mekah mana. Gue mau ngancurin Ka'bah. Awalnya kan dia nggak mau, kan udah ditawan ya. Akhirnya dia mau nunjukin jalan. Kemana itu bawa pasukan gajah ini. Dia jalan, ya, dia jalan di paling depan, ya, di paling depan. Sebentar, namanya. Nah, ada yang bawa gajah itu, yang paling depan itu penuntunnya itu namanya Unais, Pak, dari pasukannya Abraha. Nah, si Nufail ini jalan bareng dia berdua, tetap dia jalan, ya kan? Dia jalan, nanti ada ceritanya bahwasanya apa yang dilakukan Nufail ini terhadap gajahnya si Abraha ini. Jadi selama perjalanan Nufail ini dengerin si Unais ini kalau lagi merintahin gajahnya. Misalnya ditepok, diri loh, diri. Dia pelajarin tuh. Oh, gini caranya. Duduk loh, duduk. Jalan loh, jalan gitu. Oh, diikutin nih, dipelajarin. Oh, gitu caranya gitu. Dah. Pasukan itu terus menuju Mekah, dan setiap apa yang dilewatin itu dirampas, direbut sama dia. Termasuk unta-untanya Abdul Muthalib. Ada sekitar 200 ekor punya Abdul Muthalib. Jadi kan range-nya itu peternakannya di luar kota Mekah tuh. Dilewatin sama pasukan Abraha, diambil, dikumpulin sama dia. Lewatin desa ini taklukan, ambil, gitu Pak modelnya. Wah, ini ada peternakan, diambil semua sama dia. Sampai satu saat, ya, sebelum sampai kota Mekah, itu Abraha berhenti di satu wilayah. Ayo kita istirahat dulu di sini, capek saya nih. Dibikin kemah, dibikin kemah. Habis dibikin kemah, coba kamu Nufail tunjukin salah satu pasukan saya untuk berangkat ke Mekah. Kasih tahu orang Mekah bahwa kami akan menghancurkan Ka'bah. Saya nggak mau ngancurin Mekah, nggak. Saya mau ngancurin Ka'bah sebagai balas dendam. Kuil saya, gereja saya dihabisin, gitu ya, diratain. Jalanlah itu orang, putusannya si Abraha ini. Putusan Abraha itu dia ketemu sama pemimpinnya saat itu. Pemimpin Ka'bah siapa? Pemimpin Mekah, Abdul Muthalib. Temu dia. Datang nih, siang Tuan, katanya. Anda pemimpin Ka'bah? Ya, saya pemimpin Ka'bah, pemelihara Ka'bah, ya, pemimpin Mekah saat itu. Ada apa? Saya mau ngasih tahu, di perbatasan kota udah ada pasukan gede banget, banyak banget katanya. Mau datang ke sini, mau ngapain katanya? Mau ngancurin Ka'bah, ya kan? Nah, ketika unta-untanya Abdul Muthalib itu diambil, orang Mekah ada yang ngeliat, Pak. Dia duluan ngelapor ke Abdul Muthalib. Oh, ada pasukan gede begini katanya. Dia ngerampas unta-unta Bapak katanya. Oh, gitu. Jadi begitu utusannya datang, dia udah tahu gitu. Nah, putusannya bilang, itu ada pasukan gede mau hancurin Ka'bah. Jadi kalau misalnya saya nggak usah ngancurin, ya, tapi coba ketemu dulu sama pemimpin saya katanya. Deal dah bagaimana ceritanya, ya kan? Saya yang ngancurin, apa situ aja deh yang bubarin kan gitu kan, dihancurin tuh Ka'bah. Dia bilang gitu. Bingung kan Abdul Muthalib, Bang bener aja nih, masa tempat ibadah gue mau dihancurin, tapi onta-onta saya diambil ya. Ya udah ntar saya berangkat ya. Dia berangkat Abdullah sama satu anak, sama Harits tuh, anak paling tuanya. Dia berangkat, dang. Oh, dari kejauhan dia lihat nih, Abraha ngelihat kan tendanya kan gede kan, kasih nggak sana gitu. Jadi tendanya begini, ada undakan Pak,
dia di atas gitu. Dia ngelihat tuh dari jauh, wah ini dia nih orang hebat Mekah nih datang. Begitu dia turun dari kuda, Abdul Muthalib turun dari kuda, si Abraha ini sangat terpukau sama Abdullah. Orangnya berwibawa bagus. Dia sampai turun, Pak. Itu gubernur sampai turun, nyamperin Abdul Muthalib, salaman. Masuk Pak, silakan. Sampai duduk bareng di karpet. Saking menghormatinya itu Abraha itu. Jadi dia ngeliat, wah ini orangnya berwibawa banget. Pasti ini bawa keputusan oke nih buat saya. Dia ngobrol deh, gini ngobrol basa-basi. Akhirnya bang, saya mau ngancurin Ka'bah. Kenapa? Karena gereja saya, katedral saya dihabisin, dihancurin sama suku yang menentang saya untuk ini. Berarti dari kamu juga kan? Terus Abdul Muthalib bilang gini, silakan apa yang si Abrahanya sama lewat juru bicara nanya, Bapak coba sampaikan maksud kedatangan Bapak ke sini, katanya juru bicaranya si Abraha. Silakan Pak, kata Abraha. Kata Abdul Muthalib, ya saya ini boleh dibilang pemimpin Mekah. Saya kemari, saya mau minta 200 unta saya dibalikin. Abraha bingung lah. Ini tempat ibadahnya mau saya hancurin nih. Masa kemari dia cuma minta 200 ontanya yang saya ambil dibalikin. Ini orang gimana sih katanya. Nggak sayang apa sama tempat ibadahnya yang mau dihancurin katanya. Dia tanya, bener Anda cuma minta itu, kata Abraha katanya. Iya, kata Abdul Muthalib, saya cuma minta itu doang. Kamu nggak minta supaya melindungi atau apapun itu? Ini tempat ibadah kamu saya hancurin nih katanya. Enggak, kata dia bilang. Oh kenapa? Ditanya. Karena gini Tuhan, katanya. Mekah yang jaga saya, ya. Hewan ternak yang Bapak ambil itu punya saya tanggung jawab sama itu. Tapi kalau Ka'bah itu ada yang jagain katanya. Biar diurus sama penjaganya aja dah, kata gitu. Abraha bingung. Oh berarti gue jadi dong nih nyerang, ya kan, ngancurin Ka'bah. Ya, udah permintaan itu aja. Ya udah, oke. Dia ngomong sama pasukan, nih 200 ontanya punya Bapak ini, bebasin. Wah, bebasin Pak. Abdul Muthalib pulang. Begitu pulang, dia ngomong sama masyarakatnya, kawan, katanya, masyarakat aku semua, ini bakal ada pasukan yang benar-benar banyak dan bagus, hebat-hebat akan nyerang kemari, mau ngancurin Ka'bah. Saya sarankan semua bapak-bapak, ibu-ibu ngungsi ke bukit gitu Pak. Ngungsi ke bukit. Dia ngungsi ke bukit. Kita lihat apa yang bakal terjadi, katanya Abdul Muthalib begitu, karena dia punya keyakinan. Akhirnya pengungsi Pak tuh. Jadi pas waktu mau dimasukin, sebenarnya kota Ka'bah itu dalam keadaan kosong. Kota Mekah itu dalam keadaan kosong. Jalanlah, oke, besok kita serang. Jalan tuh Abraha. Seperti saya ceritakan barusan tuh, ada yang namanya Nufail, orang yang ditawan yang jadi petunjuk arah. Ada yang namanya Unais yang nuntun gajah. Jadi pagi-pagi begitu mau diserang tuh Mekah, si Unais bilang sama gajahnya, berdiri. Nah si Nufail ini berdiri dekat kuping gajah. Dia merintahin buat duduk Pak. Jadi begitu diperintahin berdiri, terus diperintahin duduk lagi dia. Gitu. Berkali-kali Pak. Kok nggak mau berdiri nih gajah? Berdiri. Terus sama Nufail bilang, duduk lagi. Terus. Akhirnya kan bingung karena itu gajah paling depan, paling gede Pak. Dia nggak bergerak, yang lain nggak bergerak Pak. Terus gimana caranya? Panggil lagi pasukan. Kakinya di segala macemin gitu ya. Dipukulin, palanya pakai besi. Dipukulin Pak, tuh gajahnya dipukulin. Kok nggak bangun-bangun nih gitu. Terus oke deh kita coba perintahin balik badan, jalan balik pulang. Perintahin. Diri loh, mau pulang. Begitu balik dia Pak. Maju nggak mau,
tapi balik kok mau gitu kan. Wah, gimana nih? Coba perintahin lagi, suruh maju ke depan, berhenti lagi Pak. Begitu seterusnya sampai beberapa kali. Akhirnya apa? Begitu dia lagi berusaha untuk maju mundur itu gajah, nggak lama di langit sebelah belakangnya itu ada kayak awan hitam Pak. Ternyata begitu dideketin bukan awan Pak, burung itu yang akhirnya kita bilang itu burung ababil ya. Apa burung apa sih? Ya, ababil ya. Itu bawa batu panas 3, 1 burung. 1 di paruh, 2 di kaki. Menurut konon ceritanya batu itu dibawa dari neraka katanya gitu. Burung itu jumlahnya ribuan Pak. Membuat langit tuh jadi kayak hitam. Jalan dia menuju pasukannya si Abraha ini. Tuh Bapak kalau ngelihat walet tahu kan terbangnya begitu tuh. Nah kayak gitu Pak. Tapi begitu dia nukik begitu, dia jatuhin tuh batu Pak. Saking panasnya tuh batu, baju zirahnya orang pasukannya Abraha aja tembus Pak. Jadi nih menurut cerita, ini orang begitu dia dikenain batu itu tuh tembus Pak, melonyoh gitu, saking panasnya. Kan heboh tuh, wah maju nggak bisa, dikenain kayak begitu kan, kasih batu-batu panas begitu. Akhirnya kata Abraham mundur. Pas lagi dibilang mundur itu si Nufail ini yang tawanan ini kabur Pak, nyelinap kabur. Dia naik ke bukit, dia ngelihat apa nih bakal terjadi. Ternyata Pak, pasukannya Abraha itu selain kena batu itu yang kena batu pasti langsung mati Pak. Kena batu itu mati, mati. Yang balik nih masih ada yang kena, tapi begitu yang lolos nggak kena batu itu dia jadi sakit Pak, kena wabah, banyak yang mati, termasuk Abraha. Jadi Abraha itu mati nggak sampai ke tempatnya lagi Pak. Begitu dia lihat dari bukit tuh, Abdul Muthalib ngelihat sama masyarakatnya, oh ini nih kita lihat nih, ya kan, kejadiannya kayak begitu. Oh bener kuasa Tuhan nih, Tuhan yang ngejagain Ka'bah katanya, Allah yang ngejagain Ka'bah. Saat peristiwa itu Abdullah nggak di tempat Pak, dia lagi dagang ke Suriah ya kan, terus ke Yasrib, dia balik kan rumah neneknya ya kan. Nah begitu dia balik ke Yasrib, dia nginep, dia sakit Pak. Saat itu Aminah lagi ngandung Pak. Si Abdullah lagi dagang, dia sakit, dia wafat Pak di situ. Nah jadi ada berita duka buat Abdul Muthalib bahwa anak kesayangannya wafat, tapi ada berita gembira bahwasanya cucunya bakal lahir ya. Nah kenapa dibilang tahun gajah? Karena itu peristiwa itu Pak ya. Kira-kira sampai sini aja saya saya share. Selanjutnya ntar kita lihat bagaimana Rasulullah itu lahir dan dididik lagi dia kecil ya. Kira-kira gitu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, to be continue ya, persiapan. Nah jadi sebagaimana kita tahu, kesimpulannya adalah para pendahulu atau nenek moyangnya Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah orang-orang penting, orang-orang tinggi, pemimpin kaumnya. Jadi kalau ditanya bibit bebet bobot, ya iya gitu, bagus gitu lah. Dan di dalam satu cerita ini kondisinya, statusnya yang terakhir adalah Rasulullah belum lahir, tapi ayahandanya sudah wafat ya. Jadi kita lihat
Kita lihat bagaimana Siti Aminah itu menemukan ibu susunya dan segala macamnya, ibu susunya buat Nabi Muhammad. Terus bagaimana dia mendidik, bagaimana dia lahir, bagaimana dia mendidik, bagaimana Muhammad lahir, bagaimana dia mendidik Muhammad di lagi kecilnya. Ya, kalau udah nggak ada lagi kita, ya siap. Ya, peninggalan Abraha itu sebenarnya di Sanaa situsnya masih banyak. Iya, masih ada ya. Nah, itu namanya itu Al-Qulais. Al-Qulais ya. Al-Qulais. Nah, itu masih ada. Nah, bukti bahwasanya Abraha itu bikin bener-bener ya Pak ya, gede ya Pak, bagus ya. Nah itu. Itu aja sama. Iya, peninggalannya Al-Qulais. Jadi kalau misalnya bapak-bapak punya kesempatan ke Yaman mampir ke Sanaa. Kalau ke Yaman Qulais. Jadi kalau ke Yaman mampir deh. Jadi kalau boleh nih Pak, kalau Bapak lagi mau umroh, pilihnya yang begitu ada turnya Pak. Ya. Di dekat Al-Qulais itu kalau nggak salah ada gereja juga. Nah, jadi memang bukti bahwasanya ajaran Ibrahim itu dari mulai Yahudi dibawa Musa sampai kepada Nasrani dibawa Isa itu ada Pak. Di Jazirah Arab itu ada. Jadi nggak dari dulunya Islam, enggak maksudnya gitu loh. Iya benar. Ya. Jadi di Yaman itu kenapa di sana itu ada situs gereja zaman dulu kan. Gereja yang tadi pengganti Ka'bah ya. Terus Yahudi masih ada. Bahasanya emang timeline dari sejarah itu lewat situ Pak ya. Dulu pernah jadi istilahnya Yahudi nyebar di situ, penuh gitu ada ajaran Nasrani di situ gitu. Oke, nah besok Selasa kita lanjutin lagi ya. Kalau sudah makanya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.